Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Apa syaratnya orang oleh itu boleh jadi saksi? Baik saksi nikah, mulai dari saksinya tadi pertama. Maka nanti dikatakan tidak dinafikan di kitab, tidak dinafikan tapi persyaratannya sebagai saksi. Nah, apa syaratnya dia harus bisa jadi saksi? Kalau tidak mencukupi syarat itu dia tidak bisa jadi saksi. Ya. Nah, nanti di dalam persyaratan jadi saksi itu ada 5 syaratnya. Kalau 5 ini tidak terpenuhi, hukumnya berubah. Pertama, ada kalau dia jadi saksi diragukan persaksiannya. 1, ya. Kedua, batal persaksiannya seketika kalau tidak mencukupi yang 5 ini. Yang ketiga, dengan sendirinya akan batal persaksiannya. Dengan sendirinya terus menerus. Saya kasih contoh. Pertama, ada namanya khariqatul akhlak. Ya. Yang kedua ada namanya khariqatul muru'ah. Yang ketiga ada namanya khariqatul adalah. Artinya khariqatul din. Nah, ada namanya yang menghancurkan akhlak. Ini orang yang melakukan dosa kecil. Ya. Ini lama kelamaan persaksiannya hilang. Jelas, tidak lagi dibutuhkan kalau sering terlalu banyak melakukan dosa kecil. Ada yang lebih parah sedikit. Ya. Paling parah. Khariqatud din, orang yang melakukan dosa besar. Batal seketika itu, tidak boleh Anda undang dia kalau ada pernikahan dan lain sebagainya. Tidak boleh dibuat jadi saksi, batal. Nanti saya jelaskan mana isinya. Yang ketiga ada yang diragukan persaksiannya, artinya orang yang wibawanya khariqatul muru'ah, wibawanya hilang. Nah, saya kasih tahu sekarang. Apakah syarat saksi? Syarat saksi itu ada 5. Nah, ingat syarat saksi ada ingat itu 5 syarat saksi. Supaya Anda nanti tidak terikat dengan tadi 1 orang saksi itu, ya. Pertama, apa persyaratan pertama? Taklifan, mukallaf. Mukallaf. Apa ran mukallaf? Pertama, balik. Jelas, ndeng kanggo kana kode. Ya kan? Berembe. Kedua ndek berlaku kafir. Berembe. Mas ndek pendapat ono itu. Walaupun berarti walau kafiran ini boleh jadi saksi. 2, ndek. Yang ketelu, akil harus normal. Kanggo ndek dengan yoga saksi. Nah, jelas. 1, balik taklif. Ya, itu namanya taklif tadi. Yang 3 itu. Sekurang-kurangnya itu, masih ada yang lain sekurang-kurangnya, ya. Itu namanya dan mukallaf. Ya, orangnya Islam, balik berakal. Ya, yang kedua, amun sani umum. Hurriyah, merdeka. Nanti dengan merdeka doang. Ketelu syarat saksi, dia harus muru'ah. Tahu maran muru'ah? Berwibawa. Ya. Apa yang meragukan persaksiannya sekarang? Nah, sehingga dia hilang wibawanya.
Ia kena gairu zimruah, dia tidak memiliki wibawa. Nah, ini orang yang akibatnya diragukan persaksiannya. Pertama, ya, la haya alahu, orang yang tidak punya malu. Gitu kan? Ya, orang yang tidak punya wamal la haya alahu faqat taqulu masya'a. Saya ndek bdewila pasti muni apapun dimilih. Satu dah pendek. Orang semacam itu gagalkan jadi saksi, diragukan persaksiannya. Ini belum sekek nih. Nenek catat di luwe. Deh. Kedua, al-aklu wasyarbu pisuk. Nendek dek yang jopakan deh mungkin girang nemangan nginam le dengan luwe. Imalak. Ikutan. Ketuan mana nih? Lamun dengan melak mangan semangan kiri-kiri beribawa pendek. Diragukan persaksiannya. Dua bah? Hah? Saketelu. Wal masyi pisuk kasyifar ra'sahu au badanahu. Lamun lite-lite dengan luwe, ndek ngirang tutup otak atau awak ngirang buka tangkong. Berhalak pendek. Beribawa pendek dengan no. Diragukan persaksiannya. Ingatan. Sak keempat. Ini ia pegawaian kena no sing kawin ni. Ingatan, parami bukan salah baru no. Ia pegawaian kena tapi muruahnya, wibawanya rusak sehingga persaksiannya diragukan. Selanjutnya, qublatul halilah bihadratin nas. Sin siduk seninan lagi dengan luwe. Ya haram atau halal? Halal kan? Berdua inilah pendek. Berdua wibawa pendek. Ndak undang, ndak pihak jadi saksi. Ndak undang roh apa? Nah, jelas? Nah, lanjut. Nah, ini wa aksaru ma yadhiku bainahum. Ya kuat derek. Kebanyakan tertawa saat ini ya derek-derek diri. Ya berjorak-jorak diri di no serius. Beribawa na pendek. Dek neman dengan derek wah mulai na kakak. Berembeh. Lanjut. Kena lo seroi. Suka laibun satranji. Deh, demen main-main catur, no, main dom, main menu-menu, ndek bertaruh, main poli, ndek bertaruh, intin di demen main-main, lagu baru ni telune arak syarat, i demen main-main, demen permainan, lalu rasa tonton kau si durung main dom, ndek bertaruh, main catur, hah, wibawa pendek. Ndek, diragukan persaksiannya, diragukan, ingatan. Atau wa aksaru roksin, rasa tau ngecok, arak kecimol rasa tau ne lo penip, bos kecimol sini udah ruah, mikir pendek. Hah? Diragukan persaksiannya. Ndek, bikhilafi qalilah, tapi kalau dia mainnya sedikit tidak diragukan. Jelas? Artinya ya sekali lah seminggu main olahraga. Lagu lamun iya baik pegawai bilang jelo. Ini masalah, Pak. Jelas? Itu namanya ghairu zimruah. Ndek berdua wiba. Cobaan biar nih baru no. Mbien melak. Ndek berdua ila rasa tahun siduk seninan. Terus berdiri girang betangkong itu ditile rurung. Mangan rasa tahun bersuap. Bilang jelo terus no to main catur lik sedilangan, main dum, main karambol. Nah, terus rasa dia main arak kecimor rasa tahun ngecok. Saya tanya Anda sekarang.
Ini kan ada rekam. Berwibawa atau tidak orang itu? Mulai besok jangan undang kalau ada itu. Jangan buat jadi harus sampai ini. Nah, ini tidak seberapa, sekedar diragukan kesaksiannya. Sekarang saya jelaskan yang lebih parah. Satu tadi taklif, kedua hurriyah, ketiga muru. Nah ini saat keempat adalah. Nah nih paling parah nih, harus adal. Apa aran adalah adil? Apa aran adil? Lamun ndek penuhi, lamun ndek adil, iya aran dia gawe dosa belik, batal persaksiannya, batal total. Lagu nani luwek kena nih. Pertama, sai terkena. Apa ongkatnya? Al adalah ndeh tahaqququ bi ijtinabil kabirah bi anwa'il kabair. Aran dengan adil nu dia artinya membenarkan dengan tempat-tempat dosa besar dan tidak mengerjakan dan tidak menjauhi, ya, dengan menjauhi dosa-dosa besar di antara semua dosa-dosa yang besar, itu namanya adil. Ndeh menjauhi dosa-dosa besar dari semua jenis dosa besar. Lamun negawe salah sopo elek dosa besar nih, ingatan salah sopo dosa besar ini gagal, batal dia jadi saksi. Ingat deh, satu. Pertama, apa? Al-qatlu qabla taubah. Ada dengannya mati niman tobat. No tahu mah pasti. Aku niman tobat, ingatan? Tidak bisa dibuat jadi saksi, batal persaksiannya. Tidak sah. Jelas? Kedua, az-zinah. Zinah muhsan maupun ghairu muhsan. Artin berdisninya maupun dia berdisninya. Benar maksud? Lagu niman taubat, ingatan? Deh, itu tidak sah dibuat jadi saksi. Saat ketelu, wal qazafu wal bihi. Dia menuduh orang lain berzinah tapi dia tidak dapat mendatangkan 4 saksi. Ya, itu tidak sah. Tidak boleh dibuat jadi hati tiu diarak wah ini maparan. Nah, nane nih. Selanjutnya wa aklul riba, dengan kaken riba tidak sah jadi saksi. Aran apa dek nih? Wa aklul riba, orang makan riba tidak boleh diundang dalam persaksian pernikahan dan lain sebagainya. Tidak bisa dibuat jadi saksi dalam talak apa. Apalagi saksi riat bulan apa? Apalagi jadi imam. Jelas apa dek? Wa aklu lanjut. Wa aklu malal yatim. Malil yatim, dia makan harta anak ya. Dengan kaken harta yatim deng kanggo jadi saksi. Jelas? Lanjut. Wal yaminul ghamus, girang bersumpah palsu. Bersumpah nih, bersumpah tetu, lagu palsu. Tersumpah nih kan, bersumpah. Di pengadilan apa? Lagu palsu. Jelas? Tidak sah jadi saksi. Wa syahadatuz zur, girang jadi saksi palsu. Lain kan sumpah palsu, jadi saksi palsu. Saksi palsu, banin jadi saksi pokon tupak. Tiba ditetu dengan nesah. Ini yang membatalkan persaksian seketika. Ya, suka mengurang timbangan dan wazan. Ini anggap sederhana. Dengan beli beras sekilo, ampun bait seragam, waktu menimbang. Ketuan dagang, lo kami luah berdagang. Dagang buah potong sekit dan menah timbang, misal. Tetap lakukan kali luwe pira jadi seragam kali pira. Atau wal wazni, dengan jual gula perapatan atau minyak. Simpotong sidut-sidut bilang seprapat. Jelas apa dek? Tidak sah jadi saksi agak ketuan dagang lemak dek dua jarang potong nih kena. Minta undang-undang roh jadi saksi apa? Iya ketuan.
Jelas pendek. Lalu ini juga yang membatalkan persaksian. Waqat'ur rahim, memutuskan silaturahmi dengan sama muslim. Dia nuah muni kati berdaunan berbulanan, dia ganggu jadi saksi ndak sila ruah apa? Arana pendek. Karena lamun dek muni telu jelo, no dosa kecil larat. Ingatan? Lagu lamun dek muni berbulanan, no dosa besar. Ingatan? Tidak sah persaksiannya. Apalagi dek muni kan cipar apa? Cari warang. Engkah jadi imam. Kah jadi saksi. Jelas pendek. Dim tahu. Oh. Kemudian selanjutnya, nah nih apa ini? Musannin din. Wal piraru minaz zihab bila uzrin, pelai jadi peperangan, dek tak perang nih. Lagu lema musuh Rusia dek tahu. Pelai nu dia menara musuh. Nah, itu ndak boleh jadi sak. Nah, yang lanjut nih. Wa uququl walidain, dengan girang durhaka dengan inaman. Ndeng kanggo terpesila jadi saksi roh apa? Girang omong-omong dengan tuan apa? Pada ustaz-ustaz mah. Jelas? Wa uququl durhaka terhadap dua orang tua. Jadi berembe-rembe penopong lamun dengan tuan sengsara aja. Ndak sila. Ndak pihak jadi saksi. Nah nih, dah nih. Adi nih girang. Wa ghasbu rubai dinarin qadrin. Dia menggosok dengan kadar seperempat dinar. 100.000 kira-kira. Arak barang dengan bernilai sekitar 100.000 sinlet. Girang let, lagu nilai nano. Lamun kurang yang kanu dosa kecil udah deparan. Lagu lebih engkang seperempat dinar, anggap nanti sedinar no sejuta. Berarti 150 kan? Nah nilai barang no lamun bernilai 150 pun girang let si dengan deh satu tukang let no deng kanggo den sah persaksian. Jelas benda ini. Nah ingatan. Lalu apa nih? Ini saya biasa wa tafwitu maktubatin, girang sembayang wajib girang lalian. Nah, meluputkan. Ndek, sembahyang wajib. Jarang itu sembahyang wajib. Ndak. Sila, ingatan. Lanjut. Wa ta'khiru zakatin. Girang tunda bayar zakat. Si pelit. Kah sila. Jadi saksi maksud nih. Om sila roh aja sila bepriak dengan melet dengan umpak. Ndeh. Wa udwanan, girang mengadu domba. Adu domba dengan jadi baktak nih deh. Itu persaksiannya batal. Ingatan? Ya. Kemudian wa namimah, irang-ir dengan lebih-lebih lamun ulama, lebih-lebih lamun dengan berilmu. Rasa pindah-pindah, ndak. Pokok namun dengan berkepala dua apa no, ndak. Oh, nih ya simpia jadi RT misal, ndak cocok. Ndeh. Wa ghairuha min kulli jarimah, artinya semua itu dari perbuatan-perbuatan yang bersifat itu yang sejenis sak baru no. Apakah memfitnah dengan, menyakiti dengan dan lain sebagainya, itu persaksiannya gagal. Jelas, melakukan sak baru nu yaran dosa besar, orangnya tidak dikatakan adil, tidak bisa dibuat jadi sak. Sedangkan yang pertama sekali tadi itu diragukan kesaksiannya, kalau sekarang ini fatal, tidak bisa jadi sak. Jelas apa pendek? Nah kemudian yang terakhir, nah sak baru nih yaran khariqatuddin, kenapa dia tidak bisa yang tadi ini tidak bisa dia dibuat jadi saksi? Karena dia menghancurkan agama silawan, perilaku no kan melawan agama. Berembe lamun saone no dia menghancurkan wibawanya.
Jelas, wibawa zaseda. Ia sebab keraguan persaksiannya. Masuk akal atau tidak? Arak tersebut salelenan habaruno tahu empah kan? Nane kebadak nane yang persaksiannya rusak perlahan. Ya kalau ini lama kelamaan akan rusak. Lamun terus gawe dosa-dosa kecil. Aku lamun terus. Intan, marah baru no. Mendum ngone-ngonean betaro, batal. Ngone-ngonean batal. Bahasa yang bau lagu. Ngone-ngonean kah bau kadu. Artinya lamun terpesira perlu lamun terkerang kita angkahan. Jelas apa dek? Apa no? Yang pun kena ijtinabu ausrari ala sagiratin. Artinya menjauhi kembali dengan dosa-dosa kecil. Nah nih. Mana dia itu? Pertama, ingetan. Nazarul ajnabiyah walam suha. Deh. Kita dengan ini lain terus kentoh. Lamun kerang lalu nongkah mau jadi saksi. Sekali dua den. Jadi, jelas. Melihat istri orang lain atau wanita lain yang bukan muhrim lantas dia pegang dan itu kebiasaannya, lama-kelamaan batal persaksiannya. Maksudnya kan kita yang mau dibentuk ini. Kita ingin dibentuk ini. Itu terbentuk nih. Kan? Kedua, wawat'u raj'iyah. Dia hukum. Dengan nina ia berseang kaca semamana lagu ia masih edahna jelas dia nama rujuk ampuk entamaan senina nano dosa kecil. Jelas apa ndek? Wanita yang masih rujuk masih dalam ada mendanan yang tahu aran beda dosa kecil dosa belik. Misal nara dalam berseang lalu boyak senina dia nama rujukan lagu tamaan itu dosa ke jelas apa ndek? Watfu raj'iyah ninda paran. Mau watok, tahu mana mau watok? Tahu menjima wanita yang raj'iyah yang bisa dia rujukai, kan? Jelas. Itu dosa kecil. Kemudian, wa hajrul muslimin fauqa salasin. Lamun ndek muni pantas laman artin telu jelo. Ia kena pau kesalasin dia napu telu jelo ke atas artin pau atas telu jelo na. Kamano ndek muni itu dosa kecil. Lagu lamun ndek muni bebulanan dosa besar. Jelas na pendek. Kanca sai-sai oleh karena nunda gati ndek muni kanca sai-sai kepesan. Berembe-rembe kedak dia dengan ndak ndek nyapa anu. Amun milih selamat supaya Anda selamat dari persaksian itu. Itu maksudnya. Berembe-rembe kedak dia dengan ndak dia siapa? Berembe pun amun dengan adik amun itu pribadi. Kenapa? Karena akan lama kelamaan menjadi dosa besar. Ya kan amun telu jolo tipas minggu, tipas bulan, terus ndek muni, lon warang kece warang ini betul bebalita, ya kan? Lagu zikir kan belek-belek kan? Jangan pendek, ya kan? Apalagi nak jadi pengulu apa ndek muni kece warang, nih masalah ya kece warga. Tak boleh. Dari situ Anda pikirkan, ya. Kamu sampai bebulanan demo ni, ya sudah tidak bisa. Lalu kadang-kadang ia suruh baca khutbah bareh. Jelas? Lanjut. Kemudian wa bai'ul hamar. Itu dosa kecil, ingatan. Jadi penjual pembeli yang minum amar itu tidak termasuk dosa besar. Maka apa denden tempuk si trompe petang dasa. Jelas apa ndek? Lagu berjudi jok atas dosa besar. Arah kitab dia memang jelas menu. Ndek, supaya tidak yang salah. Dengan ngeriba simparan pacu, rajin kenopong. Padahal sebagai kekuatan persaksian yang tadi penjual hammer itu lebih berhak jadi saksi dibanding tukang sudah ndak ditimbang ini. Masuk enggak? Ini kan direkam. Nah kemudian apa ini nih?
Wa kadzabu li ahadin fihi. Amun ni girang lekak. Lagu ndek lekak dengan luwek, lagu ndek kenceng ros lekak. Nang rasa lekak. Dosa kecil. Ndeh. Arne ya lapu angirang nene. Itu dosa ke angka mereka ini nara abau jadi saksi. Ndeh. Terus orang yang walaina yang suka melaknat. Maksud melaknat apa? Baik binatang, girang ngomeh. Lagu ya gedak-gedak diri. Ngaret sampi-sampi sina acong-acongan sin puni sinomeh. Deh. Artinya dengan nyumpah-nyumpah diri suka melaknat artinya deh. Berarti kan orangnya tidak nyaman. Kalau saya kasih tahu Anda, lamun nara manusia gedak-gedak diri pegawaian selain yang kecuali merongkasa baru lamun jandek keturunan malaikat Malik berarti manusia yang kena jelas karena tidak mungkin manusia gedak-gedak diri berarti ada iblis yang bersarang di dalam dirinya ndeh kan sekeras-keras dengar pasti nara waktu derek kecuali sandiwah derek kan malaikat Malik bukan malaikat berembe nah terus nih dosa kecil masih wa bai'u mu'ayyib la dzikra aibun ya jual barang ya aib misal jual HP ke apa lagu CD ndek bada entan CD entan arak cacat lu apa ndek nih demen jual sebut untuk cacat nah ini dosa kecil ndek bada minus sebut-sebut lu apa ndek jual pisang goreng ibari misal ndek mbada entan bari sing goreng ulang misal kemudian wa bai'u raqiqin li kafirin ini nara dengan jual budak njok dengan kafir nah nih wa muhadatul hajati ndeh al ka'bata bi farjihi ieu menek ba tendang menek lagu andang kiblat dosa kecil lalu waqasful aurah fil khulwah abatan ia pendak ia dalam balik lalu ia pendak kepanasan belomban di dalam balik dagang kita dosa kecil ada yang tahu girang gimana nih dosa kecil ia tahu tukur dengan itu punya malu atau tidak lamun dalam balik lamun kati belomba nane masalah bisa mesak nih pil khulwah tempat yang kosong sunyi karena dia abasan karena abasan itu pernah bertangkong misal itu gerah itu termasuk dosa kecil ndak gawe ini deh. Nah kemudian nih wala ibun binardin aran nardin nu patuh maru jenis lagu semacam jenisnya ya aran nardin ya dom ya main apa jenis main-mainan nu ndek betaro iya permainan nu apa ongkatnya kenapa li sihhatin nahyi anhu sah itu dilarang artinya berarti dalam usul fikih itu hukumnya dilarang karena akibatnya bisa menjadi remeh nih jelas ya berarti kesimpulannya yang ada tadi yang sudah saya jelaskan itu di dalam kitab ini bukan saya yang ngomong ya ini al-i'anatut talibin yang mengatakan begitu ya kenapa Anda enak-enak saja biasa-biasa saja tidak pernah merasa bersalah karena Anda tidak pernah baca kita inilah persyaratannya kembali kepada posisi itu tadi ketika ada tidak mencukupi persyaratan tadi ya syarat sebagai saksi ya
tidaklah dia bisa dibuat jadi saksi apapun. Ya penting. Nah sehingga nanti kalau Anda baca kitab jangan lihat, oh ini diterima saksiannya, ini diterima persaksiannya dalam kitab. Baca dulu secara detail dari berbagai macam rujukan kitab, sehingga nanti kita bisa tahu. Ya, jelas tidak? Nah ini kan dijelaskan oleh Sayyid Abi Bakr Asy-Syatta Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anat Talibin. Ya, nah, jadi itu persyaratan. Apa katanya di sana? Tidak. Ingatan, tidak dinafikan syarat saksi itu tadi. Walau baru lanjutannya itu. Walau mana tadi? Walau masturon. Jelas. Walaupun tertutup, maksudnya tertutup, dia tidak promosi dirinya jadi orang muru'ah. Dia tidak promosi dirinya jadi orang baik. Dia tidak menceritakan dirinya begitu. Anda bisa menilai itu. Ya, keren walau mastu. Nah, nanti di kitab lain apa katanya? Yang penting kelihatan takwa walaupun dia jelek. Menongkat mertia pemahamannya, tapi kelihatan orangnya baik, bisa juga diterima jadi saksi. Nanti ada di kitab yang lain seperti itu juga. Tapi intinya yang kita bisa ambil pelajaran sehingga kita tidak lagi berbicara yang banyak, yang lain tentang itu, maka persyaratan saksi ini harus dulu dipenuhi sehingga dia bisa kita buat jadi saksi. Ketika kita pakai pendapat yang ini lantas ditolak oleh pendapat yang lain, kita sudah berada di tempat yang aman. Bagaimana? Nah, lanjut seperti yang kita bahas, masih dalam bentuk saksi. Kenapa ketika kita membahas puasa kok larinya ke saksi? Karena yang dimaksud tadi awal daripada persaksian itu kan puasa. Itu kan tahun kedua Hijriyah. Puasa itu yang dipersaksikan itu asal saksi dulu, satu orang laki-laki. Lalu timbul saksi nikah, timbul saksi jual beli, timbul saksi tolak, timbul saksi zina, kan? Yang dimaksud itu saksi. Ketika saksi itu memenuhi persyaratan daripada saksi yang disebutkan yang 5 tadi, yang terakhir setelah itu, pertama taklifan, kedua hurriyatan, ketiga muru'atan, keempat adalatan, yang kelima tayaqquz, artinya dia tahu peristiwa itu. Tidak boleh dia jadi saksi kalau dia tidak tahu. Misalnya jago puasa lemak-lemak jak kita bulan nanen muni, tidak boleh karena belum dia tahu. Dia harus tahu situasi itu baru boleh jadi saksi. Loh, kenapa? Apa sangkutannya dengan puasa? Seperti yang saya katakan tadi, ru'yati adlin wahidin, maksudnya itu saksi, satu orang saksi laki-laki itu memenuhi untuk menyaksikan hilal di bulan Ramadan. Sedangkan dari awal satu saksi laki-laki itu tadi, ya, dari awal itu nanti yang akan berkembang kepada muamalah yang lain dari satu saksi yang awal itu, ya, muamalah yang lain atau ibadah yang lain yang seperti yang dikatakan tadi. Awalnya ya puasa, tapi nanti saksi ini juga dia bisa jadi saksi nikah, bisa jadi saksi. Kesimpulannya laki-laki. Nah, jadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saksi itu laki-laki. Bagaimana analoginya? Perlu Anda tahu, masyarakat secara umum tidak mampu membedakan apa itu maslahat, apa itu rojeh. Apa yang dimaksud dengan rojeh sekarang? Ketika Anda melakukan syariat, misalnya ada orang menikah di bulan Ramadan, misalnya menikah, ya.
tapi dia menikah baik-baik, walaupun di bulan itu, ya. Kan ada banyak berpendapat bahwa nikah di bulan Ramadan meneh kan. Menikah orangnya baik-baik, sesuai dengan aturan syara, sesuai dengan dalil yang diterapkan oleh mulai dari kitab wa sunnah wal ijma, disepakati, lantas terjadi di sana, terjadi akad nikah dilengkapi dengan saksi-saksi, ya, itu namanya rojeh. Jelas? Itu namanya rojeh. Tapi ingatan, kalau ada orang berzina, jelas, lalu Anda datang di sana menikahinya, Anda mendatangkan saksi di situ, ya pendek, mendatangkan saksi ke sana, itu namanya maslahat, bukan rojeh. Kenapa? Tidak terdapat dalil, tidak terdapat kitabullah yang membolehkan itu, tidak mendapatkan sunnah hadis yang membolehkan itu, tidak juga latar belakang ijma atau kias yang Anda dapatkan di situ. Itu namanya maslahat, bukan rojeh. Jelas? Nah, yang pertama itu sah secara akad, sah resmi. Yang kedua ini tidak sah. Jelas apa enggak? Maslahat itu tidak sah. Apa? Tujuannya kan kemaslahatan. Tidak sah. Walaupun perilakunya apa katanya? Nah, waman fa'alahu, barang siapa yang melakukan seperti itu dengan tujuan kemaslahatan tetapi tidak mendapatkan dalil Al-Qur'an, hadis, ijma maupun qiyas, faqad waqa'a ala watratin taqawul, maka dia jatuh pada jeratan kebohongan. Jelas? Kemudian apa? Wasalaka sunanal marikin, dia jalan di dalam sunnah marikin, artinya dia kelihatannya melakukan sunnah tetapi dia keluar dari sunnah karena tidak mendapatkan apa sambungannya, sangkut pautnya dengan saksi perempuan tadi itu? Kalau boleh orang melakukan suatu kebaikan, menjalankan syariat Islam dengan tujuan kemaslahatan, siapa yang dapat meragukan kehebatannya? Siti Aisyah, Ummul Mukminin, kesuciannya. Siapa yang berani meragukan Siti Khadijah? Siapa yang berani meragukan Siti Maryam? Artinya para orang-orang suci itu wanita kan? Tetapi kalau nanti ada orang mencuri lantas dia melihat, bisakah dia jadi saksi? Sahkah dia di pengadilan? Tidak, walaupun tujuannya masalah. Kenapa? Karena keluar dia dari yang rojeh, keluar dari aturan kitabullah wa sunnatul rasul dan ijma qiyas, artinya tidak memiliki dalil dan alasan. Dan itu kan terjadi di masyarakat. Ini demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Perilaku apa kata Sayyidina Ali? Kalau saja agama ini, syariat ini dibolehkan hanya dengan mengandalkan kemaslahatan, niscaya hancurlah Al-Quran dan hadis. Berhenti dia berlaku. Karena yang kita pertimbangkan kemaslahatan kan? Kasihan, ini maslahat, ini maslahat. Ya, jelas? Ini yang dimaksud, yang orang harus tahu, yang orang harus sampai dan orang harus baca. Makanya ketika Anda membaca kitab, kita fikih apapun, ya, kita fikih apapun, jangan lupa dulu baca dasar-dasar kitabnya, dasar-dasar hukumnya. Jangan lupa pelajari usul fikih, qawaidul fikih, ya. Sehingga Anda tahu latar belakangnya nanti hukum itu tujuan bagaimana terjadi. Jangan Anda hanya berbicara maslahat. Nah, ini demi kemaslahatan, demi kemaslahatan. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau Anda tadi itu ketika tidak dibenarkan dalam asas syariat Islam, lantas Anda lakukan, itu namanya maslahat. Maslahat itu akadnya tidak sah. Akadnya batil. Ini saya bicara dalam pernikahan, ya. Nanti di saksi, di puasa itu, ketika kita mendatangkan itu, misalnya ada seorang saksi melihat bola perempuan, yang melihat ini 2000 perempuan rata-rata Ummul Mukminin. Sah apa enggak? Tidak
sah. Karena itu masalah otomatis tidak diterima persaksiannya. Bagaimana mungkin sekarang Anda ingin melakukan sesuatu yang maslahat tanpa ada dalil? Kenapa dia tidak sah perempuan itu? Bukan karena si perempuan itu hina, bukan karena tidak ada dalil, karena tidak punya dasar, tidak ada di dalam kitab dan sunnah. Nah, jelas jawabannya. Ini harus diverifikasi. Banyak orang melakukan itu. Wah, demi kemaslahatan, demi kemaslahatan, demi kemaslahan. Tapi analoginya tidak main. Artinya tidak pernah baca kitabmu, tidak napok. Tutuan dulu, dasar, tidak demen lurus menunu langsung. Tidak begitu, ya. Tahu dasar-dasarnya, dasar-dasar hukumnya, dasar istimbatnya bagaimana, bagaimana usul fikihnya, bagaimana qawaidul ahkamnya. Ya, harus kita tahu, paham ilmu lughah. Lamun temele jadi ustaz. Lamun itu kan det ustaz. Lamun temele jadi ustaz, lamun temele beristimbat. Nah, apa katanya Imam Suyuti? Apa kata Imam Suyuti? Pada pihadzil ummah, pada umat ini yang terjadi ada banyak orang pintar, pandai baca kitab, pandai bahasa Arab, banyak kitab dikuasai, tapi ketika dia berhukum dia menggunakan otaknya. Jadi enggak, dia menggunakan otaknya. Artinya yang dia ambil kemaslahatannya bukan dasar dalil itu, yang dia ambil kemaslahatannya, tapi dia keluar dari aturan syara. Itu terjadi atau tidak? Itu sangkut pautnya tadi masalah saksi yang dimaksud dengan melihat ru'yati adlin ahadin. Ndeh? Melihat satu orang yang adil, maksudnya saksi, dia melihat hilal, dia melihat hilalahu bulannya ba'dal ghurub, sesudah maghrib. Makanya saya bilang kalau dia melihat sebelum maghrib tidak kena, harus sesudah maghrib. Lalu apa katanya orang ini? Idza, ketika itu asyhadu biha indal qadi. Idza, nah dia ketika itu datang bersaksi ke qadi, bukan dia bersaksi ke kita. Itu biar Anda salah. Makanya nanti ketika ada mengatakan bahwa boleh saksi ini, walaupun kafir boleh, walaupun orang fasik boleh, artinya boleh dia bercerita kepada qadi. Nanti qadinya yang akan mengumumkan. Karena begitu peristiwanya. Ketika datang seorang Arab kepada Nabi, dia datang, ya Rasul, aku pernah melihat Lalu ditanya oleh Nabi, apakah kamu bersaksi kepada Allah? Bacaan asyhadu illallah. Apakah kamu bersaksi Nabi Muhammad? Ya. Setelah itu apakah Nabi Muhammad? Dia perintah, ya Umar, ya Bilal, perintahkan semua umat manusia untuk berpuasa. Mana yang kuat sekarang ini? Amirnya atau saksinya? Amirnya. Itu yang dimaksud dengan imarah, ya. Jadi kehadiran saksi siapa saja boleh. Tapi yang menentukan nanti qadinya yang akan mengumumkan. Kalau tidak memenuhi, maka itu dikatakan tidak bisa Anda pungkiri yang tadi kita bahas pertama itu, syarat sebagai saksi itu. Bagaimana? Walaupun setiap orang boleh bersaksi, diterima saksinya, walaupun orang fasik, walaupun bahkan perempuan juga boleh mengatakan, boleh diterima. Nanti hakim sendiri yang akan mempertimbangkan itu. Makanya dikatakan di sini asyhadu biha indal dia bersaksi biha dengan dia melihat bulan itu tadi di depan qadi, ndeh, walau ma'a itbaqi ghaimin. Nah, walaupun menyertai sama tertutupnya ghaim. Nah, ini kan contoh gulam. Nah, ya kena ghaim. Arak dengan padahal gulam. Jelas apa ndek? Padahal gulam. Datang Jokodi. Aku kita bulan ini. Masuk akal ndek? Kalau itu tidak ngaji. Tapi diterima walaupun boleh.
dia berdatang kepada untuk melihat bulan. Kenapa? Karena dia akan menyuruh kita ibadah. Bukan bulannya yang dipentingkan. Kita akan puasa, kita akan tarawih, itu maksudnya. Ya atau tidak? Walau ma'a tertutupnya kan ma'a itbaqi qaimin, bersama tertutupnya mendung. Kalau mendung bagaimana dia bisa lihat bulan? Tapi boleh orang itu datang kepada qadi bahwa saya melihat jelas enggak? Jelas ya? Bilafzi, dengan dia mengucapkan lapas. Apa lapasnya di sana? Asyhadu anni ra'aitul hilal. Aku bersaksi bahwa aku telah melihat bulan. Ndeh. Au annahu halal, atau dia bahwasanya halal, artin bulan itu telah nampak maksudnya, ya. Nah, wala yakfi qauluhu asyhadu anna qadan. Ndeh cukup aku bersaksi lemak jak kita bulan. Lemak na kita nane bersaksi. Ndeh cukup. Ndeh min Ramadan. Ndeh aku akan besok di bulan Ramadan. Nah, tidak boleh seperti itu. Wala yuqbalu ala syahadatihi, tidak dikabulkan syahadat persaksiannya, tidak dikabul. Illa syahadati adlain, kecuali dia dengan mendatangkan dua orang saksi. Ketertiban nih. Itu tadi. Ujung-ujungnya dia akan mendatangkan, Anda datang kepada qadi. Nah, ya. Tiba-tiba Anda datang, ada apa? Saya ini sudah menyaksikan bulan. Ya. Besok ini bulan akan datang. Atau marunu ya gulam dan lain sebagainya. Disuruh dia lagi cari saksi dua. Bahwa dia pernah melihat bulan. Jelas atau tidak ini? Itu maksudnya. Mengabulkan saksi satu. Jadi jangan bilang, oh ini saksi. Tidak begitu. Saksi itu akan datang kepada qadi. Qadi nanti yang akan mengumumkan. Tergantung hasil penelitian qadi kepada si saksi itu. Apakah mencukupi persyaratan itu? Maka kalau kita ngaji, itu yang dikaji tadi. Maka kan tidak masuk akal. Kok kita buka puasa, kok yang dikaji saksi? Karena dia tidak bisa jadi saksi ketika dia tidak mencukupi persyaratannya sebagai saksi. Tetapi ketika dia mengatakan saya melihat bulan, mempersaksikan dirinya kepada qadi, boleh siapa saja, walaupun kafir, walaupun fasik. Jelas pemahamannya? Masuk akal? Alhamdulillah kalau masuk akal. Ndeh. Wa bi sabuti ru'yati hilal, ya, Ramadana indal qadi itu, dan dia menguatkan penglihatannya di bulan itu, bulan Ramadan itu di depan qadi. Ndeh bi syahadati adlin, dengan persaksian yang adil baina yadaihi, di depan qadinya, ya. Kama marra, sebagaimana yang diucapkan tadi. Nah, ma'a qaulihi, bersama ucapannya, ndeh sabita indi, telah kuat bagiku. Artinya apa? Ketika orang ini ngomong dari satu yang mengaku itu bahwa dia pernah melihat bulan, ya, dikabulkan satu. Disuruh dia jadi saksi lagi. Benarkah ini pernah melihat bulan? Si hakimnya yang bilang, pernahkah? Ketika si ini mengatakan, iya, saya juga ikut mengatakan, baru si qadinya akan bercerita bahwa kita akan mulai puasa. Jelas atau tidak? Supaya anak nanti ketika baca kitab begitu kalimatnya, dikabulkan saksi walaupun satu. Bahkan di kitab lain walaupun kafir. Bahkan walaupun fasik, boleh. Jelas? Bolehkah itu? Saya jawab sekarang lagi, boleh. Kenapa? Ada orang kafir, ya, dia pernah melihat bulan. Lalu dia bercerita, apa salahnya? Kan, sekarang orang muslim itu puasa, saya lihat bulan tadi. Apa salahnya? Satu. Ya. Ada orang fasik.
Ya, dia bilang dia pernah melihat bulan. Makanya nanti dikira dilanjutkan. Kalau dia sendiri puasa karena dia lihat bulan. Di mana salahnya? Itu maksudnya intinya, tetapi kita sebenarnya tidak sedang membahas puasa karena yang terjadi dalam hal ini sudah biasa dibahas di masyarakat. Yang perlu Anda tahu itu tadi, apa persyaratan saya sebagai saksi, bagaimana proses orang bersaksi, sehingga persaksian dari mana mulainya persaksian, mulai dari satu orang dikabulkan di bulan puasa untuk melihat bulan itu dulu. Setelah itu baru nanti kan ada saksi yang lain, ada saksi yang lain, ada saksi yang lain. Baru di sana masuk perempuan bisa jadi saksi, tapi harus ada satu orang laki-laki lagi seperti itu. Ya. Nah, itu kiranya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di waktu yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini dapat barokah karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum wa taqabbala minni wa minkum sya'ullahi lahumul Fatihah.